Baik, kita lanjutkan lagi. Kira-kira barusan jelas tidak? Nah, jadi tancapkan niat di dalam hati kita. Masa menancapkan niat dalam sholat, saudara, dari mulai alif sampai ro, Allahu Akbar. Makanya kenapa kalau orang sholat takbiratul ihramnya suka dia panjangkan, saudara, supaya dia punya cukup waktu menancapkan niat. Kalau dia cuman Allahu Akbar, kalau dia nggak ahli menancapkan niat, jangan-jangan niatnya belum ditancapkan di hatinya, ya ikhwan. Tapi kalau dia serius menghadap kiblat, dia menghadirkan hatinya, menghadirkan akal pikirannya, Allahu Akbar, insya Allah dalam waktu yang sedemikian dengan tenang, dia bisa menancapkan niat dalam hatinya dengan tenang juga. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Itu persoalan niat. Tolong diperhatikan. Dan ingat, yang kedua yang tadi saya sampaikan, itu dilakukan seluruh badan kita menghadap ke kiblat. Belum menghadap kiblat, jangan kita takbiratul ihram. Yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Masih kita bicara soal takbiratul ihram. Waktu kita berdiri mau sholat, kaki jangan terlalu direnggangkan. Enggak, dalam mazhab Syafi'i enggak ada ajaran begini, saudara. Dan kaki juga jangan terlalu rapatkan. Tapi biasa saja, diri normal. Diri normal seperti ini menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita sholat berjamaah, yang diluruskan itu bukan ujung jari. Yang diluruskan itu adalah tumit. Kalau tumit Anda ada di garis belakang, ini soft, ini sudah dibuat garisnya nih. Kalau tumit Anda ada di belakang perkis seperti ini, maka soft pasti akan lurus. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa tumit ukurannya? Kenapa bukan ujung jari? Sebab panjang kaki orang berbeda-beda. Yang anak kecil, yang orang dewasa, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, beda panjangnya. Dia punya kaki. Jadi kalau ujung jari yang kita pakai tidak akan lurus. Tapi kalau tumit yang kita pakai lurus. Karena tumit umumnya sama jarak tumit. Makanya tumit yang dipakai ukuran bukan ujung jari. Jadi mau anak kecil, mau orang dewasa, lihat tumit. Tumit taruh di garis. Biasakan. Ukuran kita tumit. Kalau kebetulan karpetnya ada garisnya enak. Kalau karpet lagi nggak ada garis, lihat aja tumit kita. Kita lihat tumit kita. Kanan, kiri, sudah lurus tumitnya, insya Allah softnya akan rata. Baik, yang berikutnya. Saat kita takbiratul ihram, perhatikan tangan. Allah, perhatikan tangan. Tangan ini tidak terlalu dibuka begini. Tidak begini. Tangan juga tidak terlalu rapat begini. Tapi tangan biasa, normal. Dan posisi tangan ini, kita punya ujung jari jempol kita sejajar dengan bawah telinga kita. Allahu Akbar. Jadi tidak begini, tidak begini. Jadi nggak ada tuh, udah lebar, Allah. Nggak, dalam mazhab kita nggak ada, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi normal aja berdiri, normal. Nah, ke depan menghadap begini, ini tangan dibuka. Tidak dirapatkan, tidak terlalu dilebarkan. Biasa. Ini telapak madhab ke kiblat. Bukan begini. Tidak Allahu Akbar. Enggak begini. Begini. Loh, kenapa takbiratul ihram itu begini? Saudara, kita sedang sholat, saat kita takbiratul ihram, itu kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita memasrahkan diri kepada Allah. Saya mau tanya semua sekarang, Anda kalau di medan tempur, ada sekelompok orang menyerah kepada orang lain, bagaimana posisi tangan menyerah? Coba saya tanya, bagaimana nyerah? Nyerah, saudara. Emang ada nyerah begini? Nggak ada nyerah begitu, saudara. Nggak ada. Nyerah bagaimana? Begini, saudara, di mana-mana. Jadi saat kita sholat, Allahu Akbar, kita menyerahkan diri kepada Allah.
Kita punya diri, kita punya jiwa, kita punya badan, semua urusan kita pasrahkan kepada Allah. Makanya ini menghadap ke kiblat, serahkan diri kita kepada Allah. Sampai di sini jelas tidak? Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Ini sayap dibuka. Ini laki-laki sayap dibuka. Tapi kalau untuk perempuan sayapnya ditutup. Ini takbiratul ihramnya perempuan. Allah, lihat, ini ketiak nggak dibuka, ditutup. Allahu Akbar, itu perempuan. Kalau laki dibuka, tapi bukanya enggak. Buka normal saja, bahan normal tidak? Normal. Mazhab Syafi'i ini nggak ada yang aneh-aneh, saudara. Normal aja, normal. Allahu Akbar. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang posisi jari tangan, perhatikan. Perhatikan posisi tangan. Begitu kita sedekap, sedekap ini perhatikan. Jari telunjuk kita luruskan di sini. Jempol ada di atas pergelangan. Jempol di atas pergelangan. Telunjuk lurus. 3 jari melingkar di bawah pergelangan. Seperti ini. Perhatikan ini. Perhatikan ini tangan begini. Jempol, ini 3 jari. Ini telunjuk lurus. Seperti ini. Jadi kenapa dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan sedekap seperti ini? Untuk menjamin tangan kita tidak banyak melakukan gerakan. Kalau dalam mazhab Maliki mereka lurus. Dalam mazhab Ja'fari juga mereka lurus, tidak sedekap. Tapi dalam mazhab Syafi'i sedekap, saudara. Nah, untuk menjamin tangan ini tidak bergerak kemana-mana, telunjuk diluruskan, jempol ada di atas pergelangan, 3 jari di bawah, seperti ini. Dan posisi tangan tidak di bawah pusar, tidak di atas dada, tidak juga pas di pusar, tapi letakkan di atas pusar. Ini namanya bagian diafragma ini. Jadi antara pusar dan dada, seperti ini. Walaupun ada sebagian yang dia suka dimiringkan begini. Jangan kaget. Dulu para sahabat memang banyak yang sholat begini. Kenapa? Di pinggangnya ada pedang. Nah, jadi kalau umpamanya terjadi sesuatu dalam kondisi perang dan lain sebagainya, mereka tinggal cabut ini pedangnya. Nah, jadi tapi ini kita tidak bicara kondisi itu, kita bicara sekarang kondisi dalam mazhabul Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang afdal itu tangan sedekap di atas pusar seperti ini. Jadi kalau posisi kita seperti ini, posisinya biasa. Tidak begini. Tidak juga begini. Nggak megangin perut nih. Nah, tapi seperti ini. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Baik. Kita lanjutkan. Begitu kita selesai takbiratul ihram, posisi tangan di sini sebagaimana biasa, kita baca doa iftitah, kita baca isti'adzah, kita baca suratul Fatihah, dan kita baca surat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya kembali sejenak kepada niat. Niat, kalau kita sholat sendiri, itu syarat penancapannya cuma 3. Usolli, kita pengen sholat, fardu atau sunnah disebut, terus nama sholat. Tapi kalau kita sholat berjamaah, untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Jadi hadirkan hati kita. Usolli fardal maghribi makmuman. Makmuman itu wajib dihadirkan dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Selesai kita baca surat. Kalau baca surat, perhatikan, bacalah surat yang lebih dulu, jangan baca yang belakangan. Contoh, kita mau baca surat Wal Asri dengan kuliah. Lebih dulu mana dalam Al-Quran? Kuliah. Kuliah belakangan. Nah, lebih dulu mana? Lebih dulu Wal Asri. Baca Wal Asri dulu. Baca Wal Asri dulu di rakaat pertama, nanti rakaat kedua baru kuliah. Atau kalau kita baca
Wadduha dengan alam nasrah. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasrah. Seperti tadi sholat tarawih witirnya. Kita baca sabihismah dulu baru baca kuliah. Kenapa? Karena sabihismah memang lebih dulu daripada kuliah. Di rakaat berikutnya baru kita baca kulhu. Nah, jadi ini ada etika. Walaupun kalau Anda baca alam nasrah dulu baru baca wadduha, sholat nggak batal, sholat nggak rusak. Nah, tapi ini adab, etika. Baca surat yang lebih dulu, yang lebih tua, baru baca surat yang belakangan. Kira-kira jelas tidak? Baik. Terus kalau berjamaah, saat imam baca waladdallin, mestinya kita jangan baca amin dulu sebelum dikomando sama imam. Jangan imam baru waladdallin, kita udah amin. Imamnya sendiri belum beres nih innya. Enggak begitu. Biarkan imam selesaikan waladdalinnya. Begitu imam baca waladdallin, jangan baca amin. Begitu imam baca kita ikut. Amin itu ikut komando imam. Jadi kalau imam belum kasih komando amin, kita jangan baca amin. Nah, saya lihat di sini nih 19 malam imam belum baca amin, kita udah baca amin semua. Amin ikut komando imam. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan bagaimana supaya amin kita bareng sama imam. Gampang. Begitu imam waladdallin, baca Rabbighfirli wali walidayya, baru kita baca amin. Loh, kenapa begitu? Sebab iman habis baca waladdallin. Coba saya mau semuanya baca waladdallin. Ayo rame-rame. Waladdallin. Napas habis gak? Habis gak? Kalau napas habis, mau baca amin, dia tarik napas gak? Tarik napas. Nah, sementara imam tarik napas untuk baca amin, kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Jadi berikan kesempatan kepada imam untuk tarik nafas dalam rangka membaca amin. Saya yakin kalau imam dikasih kesempatan waladdallin tarik nafas, imam baca amin, Anda sudah selesai baca Rabbighfirli wali walidayya. Bisa dipraktekkan? Ayo kita coba. Waladdallin. Amin. Saya imam lagi tarik nafas, Anda baca Rabbighfirli wali walidayya, kira-kira aminnya bareng tidak? Tertib semacam ini perlu dijaga, sebab ada hadis dari Nabi bahwa manakala aminnya kita dengan imam bebarengan dengan aminnya para malaikat, saudara, maka hajat kita digobulkan, dosa kita diampuni.